kronologis kasusnya itu sebenarnya kayak apa Pak Kades? Ya, secara kronologis kami ini selaku supplier, ada 7 orang supplier masuk TBS kelapa sawit ke 2 perusahaan, yaitu PT SAS dan juga PT Bima Reksa di tahun 2018. Dalam perjalanannya, sejak Mei 2018, pihak dari perusahaan tersebut tidak membayar kepada kami uang sebesar tanggungan sebesar 9 miliar rupiah, 9,4 miliar rupiah, di mana 9,4 itu terbagi dari 7 supplier termasuk saya sendiri. Dan kita lakukan penggugatan di PN di tahun 2019 ya, hingga sampai saat ini ya, muncullah putusan itu sebesar 9 miliar itu material dan 10 miliar itu adalah imaterial dari putusan pengadilan negeri. Dan prosesnya ini sudah sampai tahap kasasi, di mana putusan kasasi ini sudah keluar sejak Mei tahun 2024, di mana putusan tersebut juga kembali kepada putusan pengadilan negeri. Intinya seperti itu. Nah, dengan ada amaning tadi, sepengetahuan Kades bagaimana melihat dari? Ya, kami sejak awal bahwasannya dalam hal penggugatan, penggugatan kita bila mana eksekusi ini dilaksanakan ada PKS pabrik kelapa sawit yang kami tuntut untuk kami eksekusi, yaitu di PKS Bima Reksa dan juga PKS SAS. Begitu, SHS itu apa? SAS. SHS ya? SAS, sawit sumber sarana. Oh. Nanti ada salinannya. Ya, nanti Ya. Dan kesannya Pak dalam amaning hari ini adalah yang memang mereka mengulur kembali bahwasannya pihak yang mewakili hanya TH Felda saja, dan pihak yang lain ini sejak awal pengadilan memang pihak pertama, pihak kedua ini yang tergugat yang tidak hadir sejak awal, tidak pernah hadir. Yang hadir hanya pihak ketiga, keempat, dan kelima. Dan saat ini pengacara tersebut hanya pihak kelima saja, TH Felda saja, sedangkan SAS dan Bima Reksa tidak ada keterwakilan, serta tergugat KTA yang saat ini menguasai perusahaan tersebut juga tidak ada hadir. Jadi seperti itu. Nah, kalau boleh tahu desanya desa mana ini? Kami di Kabupaten Lamando, Pak. Kalau dari kami yang penggugat ini ada 2 kecamatan, terutama di Kecamatan Mantobi dan juga Kecamatan Sematujaya. Saya dari Desa Bekarmulia, Kecamatan Sematujaya. Oke, makasih. Maningnya apa Pak? Hari ini para pihak itu dipanggil melalui amaning untuk beritikat baik, menyelesaikan, atau kita proses berlanjut sampai kepada proses penyitaan dan eksekusi. Dari tanggal 15 ini ditunda sampai tanggal 15 Agustus. Apabila tidak punya itikat baik, berarti kami akan lanjut proses sita dan eksekusi. Kira-kira begitu. Pak, ini kan kasusnya cukup lama ya Pak? Cukup lama, kasus ini sudah 6 tahun perjalanannya. Dan memang kami ini, para pihak ini sudah memang pihak penggugat ini sudah membuka diri untuk berdamai dari awal, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Ya, tapi para pihak yang tergugat ini tidak punya etikat baik, kan begitu, sehingga sampailah kepada proses amaning. Artinya amaning itu kita sampaikan ke pengadilan karena mereka tidak beretikat baik setelah putusan kasasi Mahkamah Agung. Artinya diperintahkan untuk menyelesaikan, tetapi setelah putusan itu sudah mempunyai waktu tetap dan sudah punya batas waktu 14 hari juga tidak etikat baik, maka kami kuasa hukum mengajukan permohonan amaning kepada pengadilan untuk melaksanakan pemanggilan amaning agar mereka itu beretikat baik untuk menyelesaikan. Artinya amaning ini memanggil para pihak ini supaya mau menyelesaikan baik-baik apa kita melelang asetnya. Ya, tadi yang hadir cuman tergugat 5 dan sudah siap untuk menyelesaikan, tapi 1, 2, 3, 4 ini tidak etikat baik untuk datang. Kami berharap tanggal 15 ini datang. Kalau tidak datang, kami mohon maaf, kami akan laksanakan sita eksekusi dan proses lelang pengosongan. Asetnya akan kita lelang. Setelah kerugian? Kerugian itu kurang lebih 19 miliar 400 juta rupiah. Begitu. Nah, ini kan amaning ini berapa lama berselang waktu sih? Amaning ini sebenarnya batas waktu 2 minggu. Tetapi kebetulan pengadilan Pangkalan Bun ada kegiatan pelantikan ketua pengadilan baru, jadi diundur sampai tanggal 15. Itu pun juga saya sudah bilang ke Pak Ketua, memang 3 minggu ini bukan waktu yang
yang terlalu cepat, ini lambat. Kami kepingin itu cepat, tapi karena kondisi pengadilan pun juga ada kegiatan untuk pelantikan ketua baru, makanya tanggal 15 itu dikasih waktu yang tepat untuk mediasi yang kedua. Nah, kalau amaning ini apakah dipimpin oleh hakim mediasi atau majelis hakim? Ya, amaning ini dipimpin oleh ketua pengadilan. Oh, ketua pengadilan. Ketua pengadilan langsung yang memimpin amaning, tidak untuk yang hakim, tapi biasa amaning itu ketua pengadilan. Tadi pun Pak Ketua Pengadilan yang memimpin, yang mengarahkan, bahkan yang menentukan tanggal 15 itu untuk amaning kedua. Jadi dari masing-masing pihak hanya satu pihak yang hadir. Hanya satu pihak, dan satu pihak itu hadir dengan penuh semangat. Kami patuh terhadap putusan pengadilan atau putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oh, harapannya Bang selaku. Ya, harapan kami damai itu indah. Kami berharap pihak-pihak tergugat 1, 2, 3, 4 dan 6 ini segera datang tanggal 15 untuk duduk bersama untuk kita berbicara agar penyelesaian lebih cepat, kan lebih bagus daripada proses tahap kedua yaitu amaning, dan proses tahap ketiga adalah eksekusi pengosongan atas aset mereka. Kira-kira begitu. Kalau wilayah mana ini? Kalau wilayah itu artinya para pihak tergugat ini tidak salah satu wilayah ini. Jadi ada pemanggilan delegasi itu ke pengadilan Medan karena tinggalnya di Medan, terus ada di pengadilan Selatan, dan ada juga di pengadilan yang dekat Lamando, kira-kira begitu. Oh. Jadi karena delegasi itu butuh waktu 3 minggu. 2 minggu itu batas waktu karena delegasi, tapi 3 minggu itu ada kegiatan pelantikan ketua baru, jadi tanggal 15 Agustus itu baru pelaksanaan amaning kedua. Kira-kira begitu. Oke, makasih Bang, sukses Bang. Terkait dengan amaning tadi, kelihatannya kan Abang baru ada, ternyata ditunda yang mana. Sampai sejauh mana ini? Oke, sebetulnya bukan baru hadir, saya bahkan sudah hadir sehari sebelumnya dari kemarin untuk pendaftaran puasa. Kemudian menyampaikan ada kendala nih kalau jamnya sama, tadi kan dijadwalkan jam 10. Saya bilang bahwa di hari yang sama, di jam yang sama, saya ada sidang di Pengadilan Negeri Nangabunglik dengan jarak tempuh yang kurang lebih 3 jam. Sebelah sini Bang, backlit. Kan tentu menyulitkan di hari yang sama kan, jadi saya minta supaya hari ini dijadwalkan jam 2. Ternyata saya pun terlambat kira-kira 30 menit tadi. Nah, tapi beruntung sekali saya masih bisa ketemu dengan pemohon, kuasa pemohon ya. Artinya untuk penjadwalan kembali kami udah sama-sama sepakat nanti menunggu panggilan dari pengadilan. Seperti itu. Jadi semata-mata karena ada kendala di hari dan jam yang sama, yaitu hari ini juga ada sidang yang nggak mungkin nggak saya hadiri karena tahapannya tahap pembuktian. Pak, sejauh ini dengan gugatan dari para penggugat, tanggapannya seperti apa? Saya nggak membicarakan substansi perkara, karena kan perkara ini udah diputus sampai tingkat akhir ya di Mahkamah Agung. Jadi justru yang kami bicarakan kali ini adalah karena ini tahapannya amaning, maka apa yang disampaikan ke kami itulah yang akan nanti kita sampaikan ke klien. Gitu ya. Iya. Tentang isi putusan tentu yang kita akan diberitahukan nanti adalah ini loh putusannya seperti ini. Nah, putusannya sendiri baru saya mohonkan kemarin. Jadi saya sendiri belum memegang putusan. Ya, jadi baru saya mohonkan kemarin. Tentu diperlukan waktu untuk mempersiapkan, mungkin 1-2 hari ini atau minggu depan kita sudah dapatkan salinan, sehingga perintah kepada kita untuk melakukan tindakan apa itu sudah nyata di dalam putusan. Kalau tergugatnya tergugat berapa kalau? Kalau saya 2, dari tergugat 3 sama 4. Oke Bang, makasih Bang. Oke.